فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbung karim wa anta dzu khulqin azim fasfa' lana indal karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mengajak kepada seluruh jamaah umumnya dan pribadi saya sendiri mengawali taklim kita pada malam hari ini bersama kita sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk membersihkan diri kita masing-masing, untuk mencari bekal kita masing-masing, dan semoga apa yang kita lakukan selalu diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, semoga dengan sifat ghafurnya Allah, kita semuanya diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kita bersyukur karena di samping kita diberi hidup, kita diberi oleh Allah karunia berupa iman.
Iman ini karunia yang besar. Maka masing-masing pribadi wajib atasnya untuk menjaga imannya. Orang yang beriman itulah yang dimintai tanggung jawab. Orang yang tidak beriman harus bertanggung jawab. Jadi bahasa saya harus difahami. Kalau orang yang beriman dimintai tanggung jawab. Tapi kalau orang yang tidak beriman harus bertanggung jawab. Karena kalau orang yang beriman sedikit perbuatannya akan diberi balasan. Sedikit kejahatan dilakukan dimintai pertanggungjawabannya. Tapi kalau orang yang tidak beriman, sebanyak apapun perbuatan baik yang dilakukan, tidak akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ini sudahlah. Maka iman itu penting. Maka khitabnya dalam Quran itu Allah memanggil hambanya yang beriman untuk mempertanggungjawabkan ucapannya. Ketika Allah memanggil hambanya yang bersifat umum, diperintahkan untuk mengimani dan beribadah hanya kepada Allah. Maka kita berbuat baik, landasannya hanya karena untuk Allah. Ukuran baiknya baik menurut Allah, bukan baik menurut kita. Contoh, sampean bertetangga. Kebetulan tetangga sampean punya hajat. Ketika tetangga sampean punya hajat, membuat makanan macam-macam, sampean sebagai tetangga lalu dikirimi, diantari makanan. Karena tetangga berbuat baik. Ketika sampean suatu saat punya hajat, sampean juga membuat makanan. Lalu sampean mengirimi tetangga sampean yang dulunya mengirimi makanan sampean. Sampean ngirimi makanan itu dalam diri sampean itu karena sampean dulu merasa pernah dikirimi oleh tetangga sampean. Jadi kebaikan yang sampean lakukan karena dilandasi dengan kebaikan yang orang lakukan terhadap sampean. Kalau begitu kebaikan sampean bukan berlandaskan Allah, tapi berlandaskan selain Allah. Baik, tapi tidak baik menurut Allah. Maka kita berbuat baik, jangan melihat orang itu berbuat baik, tapi berbuat baik itu karena kita menjalankan perintahnya Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya meluruskan ibadah kita. Maka itu Syekhul Islam Imam Al-Ghazali itu mengingatkan orang yang mencari ilmu itu dikelompokkan 3 kelompok. Saya dan sampean masuk yang di mana? Itu penting sekali. Nanti sampean buka di dalam kitab namanya Bidayatul Hidayah yang disusun, yang dikarang oleh Syekhul Islam Imam Al-Ghazali. Sampean dan saya masuk di mana? Syukur-syukur kita memang berupaya untuk bisa masuk dalam kelompok yang satu, yakni kita mencari ilmu, niat ibadah semata hanya ingin meraih ridhonya Allah. Bukan ingin mendapatkan kemuliaan dari makhluk, bukan ingin untuk mencapai kebahagiaan dunia, tapi kita niat tolabul ilmi itu semata-mata karena ibadah agar mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan yang pertama. Ini kita telaah. Makanya dalam kalau Al-Quran kan disebutkan itu, dipanggil khitabnya orang mukmin itu untuk dimintai tanggung jawab itu.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Itu bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bukan ya ayyuhan nas. Pertanyaannya sekarang, sampean masuk kelompok yang amanu atau masuk yang kelompok sekedar umum? Maka khitabnya dalam Quran itu ada dua, ada yang bersifat am, ada yang bersifat khos. Ada yang ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Kalau ya ayyuhan nas, ingati zaman buka dalam Quran. Perintahnya Allah, panggilan kepada manusianya, hambanya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sampai seterusnya. Ketika sudah masuk ya ayyuhallazina amanu, diikuti wa amilus sholihat. Karena perbuatan orang yang beriman, dia dimintai tanggung jawabnya. Nah, ini perlu untuk kita sikapi dalam kehidupan kita. Maka dalam Quran disebutkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu adalah bagi hamba yang beriman. Karena tuntutan pertamanya adalah iman. Maka saya percaya, saya yakin, seyakin-yakinnya, tanpa sedikit pun keraguan dalam hati saya, bahwa sampean-sampean ini adalah tergolong orang yang kelak dibebaskan dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Keyakinan saya itu ada dasarnya, bukan sekedar cuma ngomong. Dasarnya hadis, nanti saya buka di dalam Irsadul Ibad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah bahwa Allah menyampaikan beritanya terhadap Rasulullah. Kata Allah, itu malaikat Jibril menyatakan, yaqulullahu ta'ala. Apa kata Allah? La ilaha illallah khisni faman dakhalahu amina min azabi. Jadi kata Nabi menyampaikan firman-Nya Allah itu, la ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk berada di dalam bentengku, aman dari azabku. Lah sampean-sampean ini orang yang la ilaha illallah. Maka saya berkeyakinan bahwa sampean itu bakal aman dari azabnya Allah. Pertanyaannya, benteng la ilaha illallah yang ada pada diri kita ini kuat apa tidak? Ini yang perlu untuk kita bangun. Selalu kita jaga. Sampai berulang kali sudah saya katakan dengan kita, saking beratnya untuk membangun ini, Rasulullah memesankan kepada kita sebagai umatnya supaya kita selalu memperbaharui iman kita. Kan bolak-balik itu. Jaddidu imanakum. Wahai para umatku, kata Nabi, kalian semuanya hendaknya selalu memperbaharui iman kamu. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami ini harus memperbarui iman kami ya Rasulullah? Rasul menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah olehmu untuk senantiasa berzikir la ilaha illallah. Nah, kira-kira la ilaha illallah kita tuh sampai di sini, kah sudah sampai di sini? Nah, kalau kita beramalnya la ilaha illallah masih di sini karena dilandasi dengan kebaikan makhluk, berarti kebaikan yang kita lakukan belum sampai menyentuh la ilaha illallah. Loh, kan begitu. Maka seringkali sudah sampaikan potongan ayat dalam surat Al-Kahfi, ayat yang ke-110 terakhir itu.
Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kalau saya dan sampean kelak kepingin bahagia di hadapan Allah karena ridhonya, maka dikala di dunia ini kita beramal yang baik ini jangan sampai kita mensekutukan terhadap Allah dengan yang lainnya. Jadi kita beramal semata hanya karena Allah. Ujar bahasa kita lillah. Maka niat ini penting. Dijaga niat kita. Nah, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah. Maka banyak para ulama yang mengajarkan kita supaya kita tidak salah-salah niat, lalu kita minta mengikuti, menggandeng diri kita dengan niatnya orang-orang yang soleh. Ya Allah, saya berniat melakukan kebaikan seperti niatnya orang hamba-hambamu yang soleh. Nah itu. Nah ini mari kita jaga diri kita. Maka itu saya sampaikan di dalam kitab Hikam yang disusun oleh Imam Ibnu Athaillah, sana disebutkan maqalla amalun baroza min qalbin zahidin wala kasura amalun baroza min qalbin rohibin. Amal yang sedikit tidak ternilai sedikit apabila amal yang sedikit itu dilandasi dengan hati yang bersih karena Allah. Tapi amal yang banyak nggak ada nilainya banyak, nggak ada nilainya kalau di dalam melakukan amal ada unsur li ghairillah, hatinya kotor. Nah ini kan perlu untuk kita sikapi dalam kehidupan kita, sehingga membangun ketauhidan, membangun keimanan dalam diri kita itu mutlak harus dijaga. Karena dengan iman itulah nanti kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah ini. Nah kalau yang tidak beriman langsung sudah kena apa namanya itu namanya kena bego. Apa tahu alat bego itu ya? Nah, tinggal disaruk saja sudah. Tinggal melempar saja. Kalau yang beriman masih sekalipun mungkin masuk ke sebelah kiri di neraka, suatu saat pasti masuk surga. Makanya seperti sampean-sampean ini kira-kira kita tanya dalam diri kita masing-masing. Kira-kira sudah di dalam la ilaha illallah itu atau kita masih di pinggirnya atau justru malah cuma memandang saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi, la ilaha illallah itu bentengnya Allah. Siapa yang ada di dalam bentengnya aman dari azabnya. Maka la ilaha illallah itu kalimat yang hak, kalimat penghapus segala kekufuran. Itu makanya sampai dalam ajaran Islam mohon maaf tidak diperkenankan mendoakan agar diampuni dosa-dosanya orang yang tidak beriman. Tapi di dalam kehidupan kita bermasyarakat dibolehkan untuk mendoakan terhadap saudara kita yang tidak beriman agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah ini sudah ada pemisah. Maka sampean sebagai orang yang beriman ditetapkan dalam Al-Quran satu dengan yang lainnya sesama mukmin saudara hendaknya berbuat islah, berbuat baik. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Orang mukmin satu dengan yang lainnya bersaudara. Saudara dalam keimanan, keimanan yang la ilaha illallah. Ini yang menimbulkan amina min azabi, aman dari azabku. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, Innallaha harroman nar ala mangkola la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah.
Ini janjinya Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh Allah itu mengharamkan atas api neraka menyentuh terhadap orang yang menyatakan diri tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang hak dituju selain Allah. Itu kata Nabi, diharamkan api neraka menyentuh jasadnya. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya yang dipenuhi? Ya betari bidzalika wajh Allah. Di dalam dirinya menyatakan la ilaha illallah itu semata-mata dilandasi hanya karena ingin mencapai ridhonya Allah. Jadi kalau kita ridho menyatakan Allah Tuhan kita, berarti kita ikhlas menerima apa yang datang dari Allah. Tidak dilecehkan. Mungkin jamaah ingat dengan sahabat Nabi yang bernamanya Sa'labah. Nah, itu. Nah, ini kita coba melihat keimanan kita. Sa'labah. Sa'labah itu sahabat Nabi yang sering berjabatan tangan setiap hari ketemu dengan Nabi sampai dijuluki hamamatul masjid. Merpatinya masjid. Kalau sholat selalu berjamaah dengan Nabi, jabatan tangan sudah biasa, berhadapan-hadapan dengan Nabi sudah biasa. Sampai pernah berhadapan dengan Nabi? Jangankan berhadapan, sampean bermimpi ketemu Rasulullah saja, saya yakin di sini belum ada yang pernah. Kalau ada, mana orangnya? Saya cari ilmunya ini. Saya ini kepingin ketemu dengan Rasulullah. Padahal sebelum sholat, sebelum tidur sudah membaca saya sholawat. Sebelum tidur namanya ayat kursi sudah dibaca. Baca sholawat itu sudah. Tidak cukup sekali. Mimpi nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Malah mimpi dipatuk ular. Coba bayangkan. Nggak gampang-gampang. Lah Sa'labah itu bukan lagi mimpi, sahabat Nabi. Sholat berjamaah, kalau selesai sholat itu habis salam cek, Sa'labah itu cepat pulang. Enggak seperti sampean begini masih nungguin. Sa'labah cepat pulang. Lalu lama-lama ditanya, setelah diperhatikan oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, kenapa Sa'labah kamu kok habis sholat langsung pulang itu kenapa? Habis salam kok langsung pulang? Jawabannya Sa'labah itu ujar bahasa ya mengejutkan gitu. Ya Rasulullah, saya cepat pulang ini karena baju saya ditunggu istri saya. Istri saya mau sholat untuk menutup auratnya, nunggu baju yang dipakai Sa'labah. Saking tidak adanya. Pernah lah ibu-ibu nunggu bajunya bapak-bapak? Tidak pernah. Wong ibu-ibu bajunya itu kadang-kala malah 2 lemari itu sendirian. Apalagi kalau ikut namanya jamaah sholawat habsi apa begitu, itu namanya seragamnya itu hari ini, hari ini begini, hari ini begini. Wah, itu. Tapi ibu-ibu bukan di sini, ibu-ibu tempat saya sana. Ibu-ibu di Jawa, di sini tidak ada, tidak ada. Masya Allah, Masya Allah. Itu. Lalu saking nggak kuatnya si Sa'labah itu lo ngomong dengan Rasul, minta ya Rasulullah doakan supaya saya menjadi orang kaya. Saking nggak kuatnya dengan miskin. Hati-hati. Rasulullah sampai jawab, bahasa kita ini, Sa'labah, miskin itu baik untuk kamu. Mendapat jawaban dari Rasulullah ya diam sudah. Tapi Sa'labah ini ada istri. Mungkin saya nggak tahu juga nih. Mungkin istrinya itu bawel. Nah, nggak kuat. Sa'labah datang lagi dengan Rasul. Ya Rasul, doakan supaya saya orang kaya. Sa'labah, miskin itu baik untuk kamu. Saking tidak kuatnya berulang kali. Akhirnya dikabulkan permintaannya oleh Nabi. Didoakan.
Kasih kambing, orang Arab dulu kekayaannya itu kambing. Kasih kambing dirawat berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, perkembangannya pesat. Sampai digambarkan kambingnya Sa'labah itu memenuhi lembah antara gunung yang satu dengan gunung yang lainnya. Saking banyaknya. Diperkirakan kambingnya Sa'labah itu mencapai 4.000 ekor. Kira-kira sampean punya kambing berapa? Makanya kalau zaman sedekah nggak usah nunggu kaya. Orang sedekah kalau nunggu kaya tambah berat. Percaya sampean. Umpamalah di sini sampean punya ayam 2. Sampean tuh punya ayam kecil-kecil 2 aja. Saya datang. Wah, ayam sampean tuh bagus 2. Saya minta Bang 1. Mungkin sampean tidak cukup begitu. Guru bawa saja 2-duanya. Ayam. Coba sampean punya sapi. Sapi sampean 2. Wah, berapa sampean punya sapi? 2 guru. Coba Bang aku minta 1. Mikir sudah. Karena sapi itu nilainya tinggi, kalau ayam enggak. Loh, Sa'labah itu tadi terkena hukum dalam Islam yang namanya rukun Islam zakat. Karena kambingnya sudah 4.000 lebih tadi itu, setiap 40 ekor kambing wajib mengeluarkan zakat 1. Kira-kira kalau 4.000 berapa ekor kambing? Yang dikeluarkan berapa? Hah? Kalau 4.000 ekor kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya berapa? Nah? Oh, kalau 100 2,5. Berarti kalau 1.000 25, kalau 4.000 100. Sahabat Nabi diperintah oleh Nabi untuk datang ke tempat Sa'labah, perlunya mengambil zakat. Si Sa'labah ngomong, wah ini bukan zakat ini perampasan ini perampokan ini. Dia menolak, mencela, meremehkan hukumnya Allah. Allah murka, Allah marah. Kenapa? Karena si Sa'labah sudah pandangannya bukan lagi pandangan ilahiyah, pandangannya sudah pandangan duniawiyah. Terjebak dengan yang namanya hubbud dunya. Itu dicaplah dia sebagai seorang munafik. Diberi sebetulnya waktunya untuk bertobat masih ada, tapi Allah tidak menerima tobatnya. Sampai mau diantar zakatnya nggak diterima oleh Rasulullah. Karena Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, nggak diterima zakatnya. Sampai ketika Rasulullah itu wafat, itu Sa'labah datangi Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah, diangkat menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah. Itu Abu Bakar tidak nerima. Alasan Abu Bakar, Rasulullah saja nggak nerima, apalagi saya. Akhirnya akibat hubbud dunianya tadi, Sa'labah matinya su'ul khotimah. Kira-kira sampean mau milih yang mana? Nggak usah dipilih. Nah sekarang ini saya sampaikan yang begini karena sebentar lagi kita ada di bulan Zulhijjah. Sini masih ada yang merokok. Di sini nggak ada, di dalam sini nggak ada. Nah, di luar merokok. Taruhlah kalau merokok 1 bungkus berapa? Minim 15.000, betul? Kira-kira kalau 15.000 dalam 1 bulan jumlahnya berapa? Umpamanya 15.000 dalam 1 bulan berapa? 450. Kalau 10 bulan berapa? 4 juta. Sudah dapat kambing apa belum? Dapat. Kalau rokok itu bisa, tapi kambing untuk berkorban tidak bisa. Gimana nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pikirkan ini. Saya tidak usah mikir, sampeyan yang mikir. Gitu aja kok repot. Ya kan? Nah, ini ilmu. Maka nggak bisa sekarang ini niat. Aku mungkin 2 tahun yang akan, tapi niat. Ayo ditata betul. Aku beli rokok tiap hari bisa. Kenapa? Aku berkorban tidak bisa.
Ini bicara iman. Ini loh, la ilaha illallah. Sampai Nabi itu pernah namanya berkorban seekor kambing diperuntukkan untuk seluruh umatnya. Coba bayangkan. Nah, kita bagaimana? Malah sampai kalau bergabung tidak sampai 4.500.000, paling banter 3 juta. Kalau 3 juta itu rokok 10.000. Rokok 10.000 itu rokok apa? Sampean rokok habis merokok batuk-batuk. Rokok sampean itu Masya Allah. Nah, ini loh, maka kita sadar karena ini miliknya Allah, kita gunakan untuk Allah. Itu semuanya dilandasi keimanan. Maka perilaku orang yang beriman itulah yang dimintai tanggung jawabnya. Tapi perilaku orang yang tidak beriman, mereka harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk melakukannya karena dia menolak imannya. Ini yang harus kita awasi oleh kita. Maka di sini disebutkan husnul a'mali nataiju husnil ahwali. Baiknya amal seseorang itu manakala di dalam beramal itu dilandasi dengan hati atau iman yang bersih. Sehingga dirinya melakukan sesuatu bukan landasan karena makhluk, tapi dirinya melakukan sesuatu landasannya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ditata terus oleh kita. Niat hidup, niat untuk beribadah. Kenapa kok kita niat hidup untuk beribadah? Karena memang kita manusia dicipta oleh Allah untuk beribadah. Maka tugas sampean sebagai manusia itu harus mengenalkan diri sampean dengan Allah. Sampean harus kenal dengan Allah. Sebelum ada perintah sholat, sebelum ada perintah puasa, sebelum ada perintah haji, perintah yang pertama adalah bagaimana hidup saya dan sampean itu kenal dengan yang menciptakan kita. Sampean ingat wahyu yang pertama itu harus difahami itu, bukan cuma dihafal. Wahyu yang pertama yang dikenal turun pada bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan di Gua Hira saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul dengan menerima wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu dengan menyebut nama zat yang menciptakan. Itu kenal dulu. Kalau sampean sudah kenal bahwa sampean sadar dicipta oleh Allah, keberadaan sampean dan saya untuk Allah, maka di dalam melakukan segala aktivitas tujuannya hanya karena Allah. Maka inilah yang dimintai tanggung jawab. La ilaha illallah dijadikan sebagai benteng dalam kehidupannya. Nah, maka tingkat keimanan inilah yang akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalahnya. Maka itu kita ditugaskan untuk mencari ilmu. Lalu Rasulullah mengingatkan semakin bertambah ilmu seseorang tetapi tidak semakin tambah sadarnya kepada Allah, maka jauhlah dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mencari ilmu bukan digunakan untuk bermegah-megahan, tapi mencari ilmu tujuannya ibadah mencapai ridhonya Allah. Nah, untuk ridhonya Allah, ilmunya ini diterapkan dalam kehidupan. Saking beratnya lalu Rasulullah mengajarkan kepada kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Saking beratnya untuk menjaga ilmu, Rasulullah menganjurkan kepada kita mohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, hambamu berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semakin tinggi ilmunya tidak semakin mengantarkan dirinya sadar kepada Allah, tapi justru ilmunya digunakan untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya. Nauzubillah
Summa na'udzubillah. Lah ini perlu untuk selalu kita telaah dalam diri kita. Kita menuntut ilmu itu perlunya di situ. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu Allah itu mengangkat derajatnya para hambanya itu dilandasi karena ilmunya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau ilmunya itu sudah dilandasi dengan nilai-nilai keimanan, jangankan beliau hidup, sudah wafat pun dimuliakan oleh orang. Sampean tengok sekarang. Mungkin sampean kenal, kalau di Banjarmasin kenal namanya Guru Ijai. Apa beliau jadi presiden? Apa beliau jadi gubernur? Tidak. Tapi ketika saat haulnya, berapa banyak manusia yang datang menghormatinya. Kira-kira sampean dan saya nanti kalau mati didatangi apa enggak? Mungkin anak kita enggak datangi. Na'udzubillah. Coba bayangkan. Saya kemarin tanggal 29, bulan kemarin, sampai keliling mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Sekalipun itu namanya ada pandemi dan apa, di tempat ziarah Wali Songo tidak kosong manusianya. Untuk menghormati padahal beliau sudah wafat zahirnya. Tapi Allah katakan, jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Dia hidup di sisi Allah dan diberikan oleh Allah rezeki. Coba, malah dengan akibat beliau meninggal, mendatangkan rezeki bagi yang masih hidup. Coba bayangkan, dengan adanya beliau dimakamkan di situ, lalu muncul ada warung makan, warung ini, warung itu, berapa banyaknya. Tapi kalau yang dimakamkan di situ itu perampok, siapa yang bikin warung? Maka di Indonesia jangan, udah Masya Allah, Masya Allah. Allah itu maha segala-galanya. Maka ilmu untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan presidennya, bukan apanya. Di Indonesia ini Allah sudah mempertontonkan ilmunya kepada kita. Di Indonesia itu ya, di Indonesia yang kita lihat itu, bapaknya bukan presiden, anaknya bisa jadi presiden. Ada yang bapaknya presiden, kepingin anaknya jadi presiden, nggak jadi presiden. Coba bayangkan. Sekarang ini yang Presiden Jokowi itu, bapaknya ibunya jadi apa? Coba bayangkan. Kalau sudah Allah yang berkata, tu'til mulka mantasa. Dan seterusnya, mampu manusia. Ilmunya Allah nggak bakalan bisa untuk kita. Maka manusia boleh, silakan dia membuat rencana. Tapi Allah yang menentukannya bertindak. Maka itu kita jaga untuk menjaga keimanan kita. Saya sering baca begini kiriman. Musim COVID ini. Ditulis. Padahal sudah divaksin 2 kali. Kok ya mati? Pernah sampean dengar begitu ada itu? Loh apa? Sampean yakin dengan vaksin? Yakin sampean dengan apa? Iman, hati-hati. Jangankan divaksin, nggak usah pakai vaksin, kalau mati ya mati. Loh gitu kita harus jaga keimanan kita. Maka segala sesuatu itu kalau dibaca dengan ilmu akan mengantarkan kita menuju kokohnya iman kita kepada Allah. Tapi kalau kita baca dengan nafsu,
akan merusak daripada iman kita. Makanya la ilaha illallah itu bentengnya Allah. Siapa yang masuk di dalamnya aman dari azabnya. Lah mudah-mudahan la ilaha illallah ini menjadi benteng yang membentengi kita sehingga kita tergolong orang yang diselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.